Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So everyone, happy Monday, atau lebih tepatnya happy Tuesday ya. Tapi saya bikin videonya ini saya rasa masih Senin karena saya belum tidur teman-teman ya. So, talking about Bitcoin today, kita ngelihat di opening market ya, at least seperti yang kita sampaikan di live streaming sebelumnya, dan sekaligus saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah support dan udah kasih likes buttonnya di previous live streaming, lebih dari 1000 likes teman-teman. Jadi next week ya seperti yang saya janjikan, kita akan ada live streaming session lagi dan ngebahas seputar market after mungkin kejadian FOMC dan lain-lain gitu ya. Tapi nanti mungkin sifatnya lebih ke diskusi ya. Kalau sekarang saya pengen update ke teman-teman. Sebenarnya kemarin kita udah ngomongin soal makroekonomi nih yang dikhawatirkan bisa menjadi satu katalis ya daripada potensi koreksi besar atau major pada Bitcoin, yaitu FOMC press conference. Nah, kita belum tahu nih kira-kira statementnya Jerome Powell akan seperti apa. Namun teman-teman sekalian, saya juga tidak mau terlalu berspekulasi. Dalam artian, sebenarnya kalau kita ngelihat ke belakang ya, berdasarkan data-data yang ada, GDP-nya turun, kemudian PCE-nya naik, CPI-nya naik, maka FOMC atau The Fed ya di sini sudah mendapatkan sebuah petunjuk ya terkait langkah yang mereka ambil itu kira-kira apa teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah mereka mau korbankan resesi ekonominya atau mereka mau korbankan inflasinya untuk tetap naik. Nah, berbicara kalau misalkan mereka memutuskan untuk ya udah deh nggak apa-apa, kita stimulate aja ekonominya supaya GDP kita nggak turun, ekonomi tetap berjalan, kita pengen Amerika kelihatan baik-baik aja, apalagi menjelang pemilu. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi US Department of the Treasury ini dipimpin oleh Janet Yellen ya, dia punya kepalanya teman-teman. Dokumen untuk ngebahas tentang refunding program yang akan dilakukan oleh US Treasury itu akan dirilis pada 29 April 2024. Ini bakal jadi sebuah momentum sebenarnya untuk market bisa kembali dalam keadaan bullish. Apabila seandainya di sini disesuaikan ya dengan apa yang disampaikan oleh Arthur Hayes ya, di salah satu co-founder ya atau founder daripada sebuah company exchange ya, company luar ya, saya nggak perlu sebut namanya teman-teman, soalnya di sini sebenarnya ada ya, former CEO of crypto exchange, pip ya, tuh kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini penjelasannya menurut saya cukup menarik. Kalau dia sendiri bilangnya gini guys, menurut dia The Fed itu udah kita nggak perlu pusingin lagi. Karena kenapa? Karena di sini The Fed kelihatannya nggak akan memangkas suku bunga pretty much very soon ya untuk mengattract lebih banyak liquidity. Kenapa? Karena dari data-data yang ada, dari informasi yang ada, makanya every time makro data itu di print ya, artinya dikasih lihat ke publik, kita semakin yakin kalau ini kayaknya pangkas suku bunga bisa jadi ditunda lagi nih. Dan FOMC atau Jerome Powell nanti pada saat FOMC press conference, kalau dia mengeluarkan statement yang sifatnya sangat hawkish dalam arti higher for longer, atau mungkin dia bilang kita nggak bisa pangkas suku bunga buru-buru tahun ini, bahkan ada bisa kemungkinan kita nggak bisa pangkas suku bunga malah. Kenapa? Karena kita memastikan inflasi kita berhasil tekan gitu. Nah, itu bakal jadi sebuah katalis atau kemungkinan ya memberikan reaksi yang negatif pada market, untuk stock market terutama Bitcoin dan altcoins-nya ya, karena altcoins kemungkinan ngikutin Bitcoin juga. Nah, tapi si Arthur Hayes di sini menjelaskan atau memberikan pandangan bahwa yang sebenarnya menarik bukan di situ, tapi Treasury Secretary Janet Yellen ya, dia akan mengeluarkan refunding documentation ya, dimana ini per quarter ya teman-teman, artinya ini kuartal pertama, mungkin ini untuk ya benar ya first quarter teman-teman sekalian ya, dia akan memberikan dokumennya atau the next release itu ya pada 29 April itu nanti ya teman-teman sekalian. Nah, yang dibahas di sini itu ada dua kunci untuk menambah likuiditas di dalam pasar kripto ataupun pasar saham, yaitu Treasury General Account atau TGA. Nah, TGA ini buat yang nggak tahu, ini kita bisa saya sederhanakan ya, itu anggaplah rekeningnya US Treasury ya, itu kayak rekeningnya negara kita di Indonesia misalkan gitu kan. Ibaratnya itu buat APBN teman-teman ya, buat APBN tuh ngambil duitnya dari TGA, kira-kira kayak gitu. And the so-called reverse purchase agreements ya, reverse purchase agreements ini lebih kurang itu sebenarnya penyaluran uang dari US Treasury mungkin melalui The Fed dengan cara
menjual obligasi, teman-teman. Jadi buat orang-orang yang berencana beli obligasi, technically mereka akan terima uang dari the Federal Reserve, dan nanti disepakati ya kira-kira jatuh temponya kapan, kemudian suku bunganya berapa, nanti mereka harus ada pengembalian. Nah, keuntungannya itu untuk menambahkan, bisa dibilang ya, keuntungan daripada si US Treasury itu. Tujuannya apa sih? Supaya mereka bisa bayar utang. Kira-kira kayak gitu, guys. Ya. Dan terakhir dapat informasi katanya tax receipt ya untuk di tahun mungkin 2023, teman-teman. Itu totalnya adalah 200 miliar dolar Amerika Serikat masuk ke TGA. Dan katanya total itu adalah 1,4 triliun dolar yang bisa diinjek, teman-teman. Terdiri dari 1 triliun dolar di TGA alias di account APBN-nya, teman-teman. Ya kira-kira begitu ya, dan 400 miliar juta dolar itu di RRP ya. Di sini kalau dikombinasikan katanya total ada 1,4 triliun liquidation injection. Sebenarnya kita nggak bisa nebak-nebak juga ya, apakah ini akan masuk semuanya gitu, karena kan mereka juga pasti belah-belah lagi, teman-teman. Kan mereka harus ada pendanaan untuk healthcare, kemudian mungkin untuk educational ya, kemudian untuk pension fund ya, dan lain sebagainya ya. Itu semua termasuk dalam kebijakan mereka mengelola uang itu. Nah, jadi kita nggak bisa bilang kayak 1 triliun ini bakal masuk ke dalam market keseluruhan, ya enggak gitu ya. Mungkin dari RRP-nya atau dari reverse purchase program yang tadi kita sempat mention ya, reverse purchase agreement. Nah, itu mungkin bisa ya, teman-teman. Dalam artian mereka coba untuk bagikan ke lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, mungkin sekuritas, supaya apa? Supaya bisa ada suntikan dana ke market dan bisa menstimulus ekonomi gitu ya. Kalau misalkan ke perbankan kan ibaratnya apa ya, dikasih, katakanlah agreementnya dikasih suku bunga yang cenderung rendah. Nah, perbankan juga bisa bagi itu untuk ke perkreditan lagi, mungkin untuk permodalan, mungkin untuk ya KPR ya, pembelian rumah dan lain sebagainya. Intinya apa? Supaya uang beredar aja di masyarakat. Dan di sisinya US sendiri, at least ya sebenarnya dengan adanya TGA senilai 1 triliun dolar, itu technically mereka punya uang cukup dan mereka nggak harus berhutang lagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjual obligasi ke publik gitu kan. Dalam artian kayak kita nih sebagai orang Indonesia misalnya, saya pengen beli ORI gitu kan, obligasi surat utang negara. Nah, itu kan sebenarnya kita minjemin duit ke negara. Yang penting jangan dipakai buat korupsi, intinya itu ya. Kalau misalnya duit kita masuk ya itulah yang digunakan sesuai dengan APBN, dan dari sana nanti surplus atau defisit gitu kan. Kalau misalnya surplus mereka dapat keuntungan, nanti saat jatuh tempo dia bayar ke kita, teman-teman. Makanya harapkan ya negara itu untung. Kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Jadi ini sekiranya bisa menjadi satu buah mungkin ya, ini adalah satu buah pertimbangan untuk memberikan dampak yang cenderung positif terhadap market ya, kita bilangnya, terutama untuk market cryptocurrency sendiri. Tapi kita nggak bisa tahu dengan pasti gitu ya, kira-kira dalam tanda kutipnya teman-teman sekalian, apakah seluruh market ini akan digelontorkan, seluruh uang ini akan digelontorkan ke market. Nah, itu kalau misalkan memang iya, mungkin ini menjadi satu buah ya bisa dibilang kondisi yang cukup positif lah ya untuk market Bitcoin dan kawan-kawan, termasuk stock market salah satunya. Nah, teman-teman sekalian, di sini sebenarnya ada beberapa poin ya. Kalau misalkan by news sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana banget sih. Tapi ini lebih kepada ini nih yang saya pengen highlight ke teman-teman, yaitu Hong Kong Spot Crypto ETF debut ya, tomorrow. 6 things to know. Ya, ada 6 hal yang perlu kamu ketahui. 1, Hong Kong Exchange ya. Kalau kita ngeliat di sini, HKX already trades Bitcoin futures and crypto contract. Jadi sebenarnya mereka udah berjalan, tapi lebih ke futures market, teman-teman. Dan ya bisa dibilang kontrak-kontrak ini mungkin sifatnya lebih ke arah option ya. Dan kemudian next, by launching another future-based Bitcoin ETF, the Samsung Bitcoin Futures Active ETF in January 2023. All 3 futures crypto ETF on Hong Kong Exchange ya have 1.3 billion Hong Kong dollars ya, 170 juta dolar in asset under management as of April 29, 2024. Ya, ini bisa dibilang ya ekspektasi lah untuk masuk ke dalam market crypto saat ini gitu ya. All Hong Kong ETF account for 0.6% of the US ETF market. Dari data yang tersajikan, it is evident that Hong Kong ETF market itu bisa dibilang lebih kecil daripada ETF-nya US. Jadi sebenarnya sepositif-positifnya ya ketika launching, kita nggak tahu nih kira-kira
apakah dia bisa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap market price, terutama seperti kondisi waktu Bitcoin itu ETF spotnya di approve ya. 11 Januari koreksi dulu, abis itu pam dengan progres yang sangat signifikan. Nah, Hong Kong katanya lebih kecil, teman-teman. Nah, ini kita nggak tahu nih, kira-kira impact-nya akan sangat-sangat positif atau tidak gitu ya. In-kind crypto ETF in Hong Kong versus cash create ETFs in the United States. Nah, ini kita skip aja. Hong Kong Spot Ether ETF will not be the first one in the world. Saya pikir ini yang pertama, teman-teman. Ternyata enggak loh, Ethereum ETF itu udah ada yang keluarin duluan, teman-teman sekalian. Dan ini harusnya dari Kanada ya. Canadian regulators approve the first Ether future ETF in the country in April 2021, making Canada one of the first countries in the world to debut such investment product. Oh, ternyata baru tahu ya, Kanada ya. Saya baru tahu, teman-teman, terus terang. Nah, kemudian ini banyak orang bilang kan, wah, Hong Kong ETF spotnya udah dibuka nih. Jangan-jangan China Mainland bisa masuk ini investornya. Ternyata nggak bisa, teman-teman. Ya, belum boleh atau belum bisa lah. Tapi kita bilang ya, ini merupakan sebuah infrastructure yang memang sedang dalam keadaan dibentuk supaya apa? Supaya suatu saat nanti ya mungkin kalau China Mainland in the end bisa juga untuk bertransaksi, ya akan ada kesempatan itu ya, kira-kira seperti itu ya. China AMC is the biggest issuer in terms of asset under management ya, atau AUM. According to Bloomberg data, China AMC has 15 ETF in Hong Kong with total asset under management $3.6 billion. Its parent company in mainland China manages 1,400% more asset or $55.7 billion. Ya, ini lumayan gede, teman-teman. Tapi kalau yang di Hong Kong kecil ya, cuma $3.6 billion. Dan itu kan nggak semuanya dimasukin, hanya sebagian aja gitu loh. Ya, jadi itu ya faktor-faktor yang mungkin bisa diperhatikan, teman-teman. Jadi sepositif-positifnya berita seputar launchingnya Bitcoin and Ethereum ETF di Hong Kong, kelihatannya sebenarnya secara impact di market mungkin nggak akan sebesar yang kita harapkan gitu ya. Tapi ya, well, it's a good news ya. Adopsi semakin masif, intinya itu kalau menurut saya. Dan semoga saja ya BlackRock mungkin per hari ini bisa start belanja lagi ya. At least 3-4 hari terakhir luar biasa ya, BlackRock nggak belanja sama sekali, teman-teman. Itu menurut saya sangat-sangat perlu dicurigai sih ya. What do they know yang kita nggak tahu, kira-kira seperti itu. Apakah mereka menunggu dokumen ini? Apakah mereka menunggu FOMC press conference? Yang pasti dua-duanya ini menurut saya sama-sama penting. Alright, and teman-teman sekalian, yuk kita discuss sedikit ya tentang kondisi progres daripada Bitcoin nih. Kalau kita ngelihat dari perspektif weekly close ya, buat Bitcoinnya sendiri, teman-teman. Jadi apa nih yang terjadi kalau dari perspektif weekly close? Previously, waktu kita lagi live session ya, tadi saya sempat bahas ke teman-teman di advance group bahwa kita ngelihat di sini tuh ya sebenarnya nggak artinya semerta-merta market harus idam parah gitu ya. Memang kita ngelihat ada beberapa indikasi. Ini adalah hal yang Anda perlu ketahui. Satu, kita overextend dari exponential moving average 21. Kalau memang di bawah turun untuk retest, ini Anda perhatikan range bawahnya tuh 56.700. Apakah harus panik ketika Bitcoin turun $6.000? Biasa aja ya. Buat saya, ngelihat progress market seperti ini ketika ada retracement terjadi dan Anda bilang bahwa ini adalah bearish, guys. I mean, ya, you know, ya, ini harusnya bearish untuk 15 menit mungkin ya, 30 menit, 1 jam, 4 jam gitu kan. Tapi in the end, kalau kita ngeliat perspektif weekly, the bigger pictures, of course Bitcoin masih dalam keadaan bullish and it is still good gitu ya. Dan teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang perlu saya highlight kali ini, yaitu berbicara soal MACD yang sudah dalam keadaan crossing ke bawah. Dan kita sudah ngelihat bar merah ini sudah printing. Ya, konfirmasinya kapan? Nanti saat weekly close lagi. Ya, kalau saat ini sih belum gitu ya. Kita anggapnya bahwa proses ini ya bisa saja ya bagian dari pendinginan untuk si Bitcoin. Artinya menjemput lebih banyak order di harga yang lebih murah. Mungkin salah satunya para klien-kliennya si BlackRock itu berencana untuk ngebit dari range harga yang lebih murah. And for me personally, I don't think this
could be a very bearish scenario ya. Probably kalau kita ngelihat dia memang harus mengalami koreksi terlebih dahulu. Kita udah bahas beberapa kali di video-video sebelumnya. Ini adalah key level yang tentunya akan saya perhatikan teman-teman. Dari 51.800 kemudian somewhere in the middle, karena kita bisa ngelihat di sini kalau Anda pakai anchored volume profile, kita bisa lihat nih sebenarnya agak di tengah ini tuh ada volume yang lumayan nge-spike gitu ya, dan itu di kisaran harga $57.000. Jadi andai kata worst case scenario kita breakdown nih dari $60.000 ya by closing daily perspective, dan juga ini harus diperhatiin nih, ini adalah low bulan April nih guys ya, ini adalah low penting yang sebetulnya nggak boleh di break nih ya, low April ya, lebih kurangnya gini guys. Nah itu low bulan April tuh yang technically kalau misalkan di breakdown ya you know ya, di monthly close candle kemungkinan nanti bentukannya jadi nggak enak teman-teman ya, malah jadi kita ngelihat wah ini cenderungnya apa nih, tendensinya malah cenderung negatif gitu ya. Karena kenapa? Kalau sampai kita close di bawah low April itu, which is low-nya ini teman-teman, Anda lihat technically apa? Kita bergerak di bawah low bulan Maret. Jadi jatuhnya apa? Ini namanya engulfing. Ya, di closing monthly malah kita jadi ngelihat engulfing. Nah, itu kan sebenarnya sangat lumayan mengerikan ya. Kenapa? Karena banyak orang bilang seandainya Bitcoin bisa close ya monthly di atas high point candle sebelumnya, harusnya kita bergerak parabolik. Ternyata enggak loh, belum waktunya. Yang sesimpel itu kita melihat progres saat ini teman-teman sekalian. Tapi apakah ini harus menjadi panik? Gak juga sih, sebenarnya chill aja. Justru bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang merasa, aduh gue belum punya barang nih. Now is your time to accumulate more. Entah itu di altcoins, entah itu di Bitcoin. Kembali ke personality masing-masing. Kalian lebih prefer aset yang beresiko, kalian lebih prefer aset yang volatile, kalian lebih prefer untuk istilahnya menjaga aset saja kah? Kalau untuk menjaga aset ya in the long run, pegang Bitcoin menurut saya udah paling ideal lah, kira-kira seperti itu ya. Nah selain itu, apakah prosesnya sudah pasti akan dump? Enggak juga, kita bisa ngelihat proses ini terjadi teman-teman, which means apa? Sama kayak waktu momen-momen kita ngelihat dia konsolidasi slow banget sampai akhirnya apa? Exponential moving average-nya jemput. Begitu dijemput ada reaksi ya, ini juga sama, ekspektasi kita seperti itu. Ya ini sementara sih gambaran yang saya lihat pada perspektif weekly close, sebenarnya bisa dibilang closingnya kita tuh kurang begitu bagus ya. Ini ada lower low, padahal sebelumnya kita ngelihat ada pin bar atau semacam shooting star pattern gitu ya. Tapi ternyata gagal ya. Minggu ini kita ngelihat kita closingnya itu dalam keadaan ada retest ke atas, probably ngejemput liquidity yang tadi kita udah bilang teman-teman. Pada perspektif time frame daily juga kita bisa lihat ada Fibonacci 0,62%. Jadi dia jemput liquidity, habis itu baru dibanting harganya turun. Nah, waktu pembukaan hari Senin ya seperti yang saya sampaikan ya di previous live streaming, kita ngelihat exponential moving average 21 pada time frame 4 jam juga memang masih menjadi tekanan kuatnya gitu loh. Which means apa? Sebelum dia berhasil take out, kita nggak yakin ini benar-benar valid. Plus kalau kemarin Anda ingat waktu lagi live streaming, kita udah ngomong sama teman-teman, memang sih ini tuh kelihatannya kayak breakout gitu kan. Tapi kalau kalian perhatiin, volumenya itu decreasing guys. Dan breakoutnya terjadi tanpa volume gitu loh. Di weekend ini volumenya tuh sangat rendah. Jadi apa? Momen-momen kayak gini biasanya kecenderungan di fake out. Nah begitu pagi pembukaan di hari Senin, kita ngelihat nih volume nge-spike, harga turun, udah confirm dalam artian wah ini kita create lower low gitu ya. Dan di time frame 4 jamnya ya of course artinya apa? Kita kena rejection dari exponential moving average 21. That's it teman-teman. Ya that's the whole idea yang coba disampaikan oleh time frame kecilnya. Lalu apakah di sini Bitcoin ada kesempatan untuk dia bisa rebound dulu? Sebetulnya masih ada. Ya technically saya ngelihat ini juga as a part of falling wedge pattern ya, kita bisa ngelihat high point ketemu high point lebih kurang seperti ini. Minimal di bawahnya juga sama ya, low point ketemu low point, dan kita udah lagi retest nih ke area golden ratio-nya 62% retracement. Pada prosesnya sendiri, kalau teman-teman memperhatikan dengan saksama hari ini, itu ada liquidity sweep guys, dan terjadinya di New York Open ya. Begitu masuk jam 20.30 ya kita ngelihat tuh 20.30 harga dibanting ya, ternyata apa? Balik closing dalam keadaan bullish engulfing. Nah ini sebenarnya sampai di tahap ini yang saya notice adalah proses ini merupakan liquidity sweep
ya, very likely mencoba untuk membantai ya lebih banyak long order atau buyers yang masuk lebih early ya. Dan kemudian apa? Ternyata kita hanya terjadi fake out saja. Harga langsung balik lagi bermain di atas previous support by the body candle. So technically gambarannya seperti ini ya. Nih, kita bisa lihat tuh teman-teman. Jadi kayak, wih, ya, fake out doang. Habis itu dia balik naik ke atas. Nah, apakah ini cukup untuk Bitcoin dalam keadaan bullish? Sebenarnya belum. Kita cuman considering ini malah sebenarnya part of progress ya, daripada potensi untuk retest aja terhadap range area yang lebih tinggi gitu ya. Which means itu adalah supply-nya. Nah, gimana nih Vin untuk kita ngelihat Bitcoin bullish? Jawabannya cuma satu. Bitcoin harus break dari area konsolidasi ini dan breaknya harus cenderung ke atas teman-teman sekalian. Jadi dia breakout ke atas, which means mengindikasikan dia juga berhasil breakout probably dari trend line ini ya, dari struktur yang terbentuk atau dari pola yang terbentuk dari time frame 4 jamnya ya. Tadi kita lihat teman-teman sekalian. Ya, more or less kayak gini. Jadi kalau misalkan sampai itu yang valid, ya, itu sampai valid teman-teman, dan kita ngelihat dia mampu diklaim di situ, ini bagus. Ya, paling nggak apa kalau kita ngelihat exponential moving average 21. Ya, ini sih saya nggak terlalu optimis ya teman-teman sekalian, karena time frame-nya 1 jam doang. Ini sudah ongoing upshift, dan sekarang harga tuh berusaha main di atasnya. Tinggal ya ini reversalnya harus divalidasi. Bila perlu seperti ini ya. Bila perlu seperti ini. Nah, ya, dia create higher high, energetic move, impulsive, pullback, any retest terhadap previous demand atau terhadap previous Fibonacci, lebih kurang kayak gini. That's gonna be our clue bahwa Bitcoin bisa rebound dulu. Dan bila itu terjadi, nice. Ya, probably daily dia closing dalam keadaan shooting star, atau kita bilang ngeliat pin bar, next day-nya mungkin dia closing dalam keadaan bullish engulfing. Ya, berarti jatuhnya apa? Ada peluang lah untuk kita retest ke sini gitu. Karena memang magnetnya dan daya tariknya termasuk level liquidation yang banyak itu ada di kisaran 68.000 sampai 70.000 dolar. So I think that's gonna be a good idea ya. Meanwhile teman-teman sekalian, tidak menutup kemungkinan kita kembali mengalami rejection dan harga kembali turun, bahkan retest sampai ke 61.000 dolar. Mengingat level tersebut merupakan level support yang paling sering dites, dan semakin sering kita ngetes ke level itu sebenarnya semakin rawan ya, dalam tanda kutip. Berarti buying momentum atau buying order yang ada di sini itu tambah lama tambah berkurang ya. Kenapa? Karena mereka beli nggak mampu higher high, malah yang ada apa, lower high ya, lower high dan lower high gitu kan. Makin lama makin rendah. Nah, ini kan berarti menandakan apa? Yang pembeli di sini semakin lama semakin berkurang. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan volume profile yang tadi saya coba jelaskan ke teman-teman di perspektif time frame daily ya. Tadi mana tuh teman-teman? Oh, not this one. Oh ya, ini benar ya, yang this one teman-teman ya, yang tadi kita gunakan volume profile lebih kurangnya ya, the next high volume itu ada di 57.000. That's it teman-teman sekalian. 57.000 sekaligus apa? Sekaligus exponential moving average 21. Is it coincidence? Maybe, teman-teman. Ya, who never knows ya, we never knows. Sampai akhirnya kita ngelihat secara langsung. But for me personally saat ini, saya juga nggak banyak-banyak transaksi di futures market. Bitcoin terlalu konsolidasi ya. Kita ngelihat dia turun, tapi naiknya juga bagus. Dia turun, tapi naiknya juga lumayan gitu. Sampai kapan dia begini? Sampai satu titik ya, dia harus menentukan ya, either dia break terhadap supportnya, atau dia malah break di sini dan malah kecenderungan balik nanjak dulu. Itu sebenarnya consideration-nya. And I think it all depends on apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada pertemuan hari Kamis malam nanti. Itu bakal jadi kunci utama untuk kita melihat market ya, kira-kira mau dibawa kemana nih. Plus teman-teman, ini minggu sibuk ya. Berdasarkan pengalaman saya, agak menghindari transaksi lah ketika minggu sibuk seperti ini. Non-farm payroll, berbarengan dengan FOMC press conference, besok udah ada CB Consumer Confidence, kemudian next day-nya di hari Rabu itu akan ada JOLTS Job Opening. Ini udah, wah, busy week guys. You have to be careful if you trading on futures market. Okay, so I think that's gonna be the update. Thank you very much guys for paying attention. If you finish the video, make sure to type finish di kolom komentar. Saya doakan teman-teman yang nonton sampai finish bisa dapat informasinya dengan mantap, menyerap seluruhnya, dan bisa dapetin referensi yang lebih baik lagi untuk your own analysis. Kira-kira seperti itu. So God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.